yang tadi pagi saya sudah beritakan kepada saudara. Mari sama-sama sekali lagi buka Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Sudah? Sudah? Oke, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan dikatakan berbahagia adalah kita membaca, merenungkan, dan yang terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi Pak Adi sudah jelaskan ke kalian soal kata mengutus. Itu diambil dari bahasa Yunani dari kata aposteleo. Aposteleo ini diambil dari dua kata, yaitu dari kata dasar apo yang artinya menunjuk pada gerakan dari ke. Jadi dari sini ke sini. Itu arti dari kata apo. Sedangkan kata steleo itu diambil itu pengertiannya adalah menarik diri. Ini arti dua kata ini, sehingga aposteleo artinya adalah menarik diri dari situasi nyaman yang tadi Pak dibilang untuk masuk ke situasi yang tidak nyaman. Ini satu. Tadi Pak dikasih contoh adalah tentang Yusuf. Dia ada dalam situasi yang sangat nyaman, dan setelah itu dia pindah ke satu situasi yang tidak nyaman. Yang kedua, kata aposteleo itu pengertiannya adalah menarik diri dari kemapanan lalu masuk ke wilayah yang penuh gejolak. Ini pengertian yang kedua yang saya buat dari kata mengutus. Pengertian yang ketiga dari kata ini adalah menarik diri keluar dari pelabuhan yang teduh masuk ke pusaran air yang penuh dengan badai dan tantangan di dalamnya. Yang tadi Pak dibilang contoh yang kedua, saya dan saudara bisa lihat contoh Paulus. Dan yang ketiga di sini keluar dari pelabuhan teduh, itu saya di sini buat contoh ada Abraham, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada umat Israel, ada para rasul, dan juga orang-orang Kristen hari ini. Sehingga kalau kita lihat dari kata pengutusan ini, di sini kita lihat bahwa saya dan saudara tadi Pak dibilang masuk dari ditarik dari sebuah kehidupan masuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Kenapa ini perlu dibedakan? Sebab Pak dibilang bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan persoalan, kehidupan yang penuh dengan gejolak, dan kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Dan saya dan saudara ditarik dari situasi yang sangat nyaman, dan Tuhan biarkan kita masuk di situasi. Karena itu waktu dalam pengutusan ini, dia bilang begini kepada murid-murid yang dia utus pada bagian ini, supaya bagaimana supaya mereka sanggup berada di kondisi yang penuh dengan resiko ini. Tadi Pak bilang karakter yang pertama yang diminta di sini adalah berkarakter sama seperti domba. Domba tadi pagi sudah khotbahkan ke kalian bahwa dua hal yang saya ambil dari domba. Yang pertama adalah binatang ini sangat lemah, sehingga dia tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Sama dengan saya dan saudara, kita juga ditarik dari situasi yang nyaman di dunia ini, dilepaskan kepada kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan saya dan saudara diminta dari kebenaran firman Tuhan ini hari ini supaya berlaku sama seperti domba, yaitu saya dan saudara harus bergantung penuh kepada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan saya dan saudara tidak bisa bikin apa-apa, sama seperti domba ini. Yang kedua, dan tadi yang Pak dibilang tentang domba, yang perlu kita pelajari dari domba adalah tentang kepekaan dia mendengarkan suara gembala. Bagi saya dan saudara, kalau kita tidak peka mendengarkan suara Tuhan, waktu saya dan saudara ada di situasi yang berisiko,
waktu saya ada dan saudara ada di situasi yang penuh dengan tantangan, kalau kita tidak peka mendengarkan suara Tuhan, mungkin kita bisa bertahan dengan cara kita. Mungkin kita bisa bertahan dengan bantuan orang lain. Mungkin kita juga bisa bertahan dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan kehebatan kita. Tapi saya bilang, yang begitu sifatnya sementara. Karena yang tidak sementara cuma Tuhan. Karena itu domba perlu peka terhadap suara gembala. 100 dia tuntun gembala. Dia dari belakang. Dombanya ada 100. Depan atau belakang? Saudara setuju gembala depan atau belakang? Belakang atau depan? Belakang. Nggak di depan? Belakang. Berarti dombanya jalan sendiri. Dia tinggal arahkan dari belakang. Kalau dombanya ada 100, dia dari belakang aja. Tuntun dari belakang. Kata tuntun berarti dia dari belakang. Atau tuntun bisa dari depan. Kalau tanya ke Pak Adi, dia di muka atau belakang? Kadang di muka, kadang di belakang. Kontrol Pak. Kontrol dia. Kadang dia di samping, kalau dia lagi lari. Kalau gembalanya teriak lurus. Kan kalau dia lari ke kiri, dia mesti lari ke depan kan? Bisa. Oke, ini tentang domba. Dan saya harap ini juga jadi bagian dengan saya dan saudara. Saya dan saudara dilepas kepada situasi dunia yang penuh dengan tantangan. Coba siapa yang bisa jamin ke saya bahwa selama saudara hidup, saudara tidak ada dalam persoalan dan tantangan? Ada yang bisa jamin? Ada yang bisa jamin? Apa yang bisa jamin? Baru bilang uang asrama 6 bulan aja sudah berisiko. Jadi bagi saya tidak ada ya. Tidak ada kan? Tidak ada yang bisa jamin. Tapi diminta di sini saya dan saudara harus bertahan dalam situasi ini. Caranya berlakulah sama seperti domba. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pada ambil 2. Domba sangat lemah. Karena dia lemah, dia tidak bisa hidup tanpa gembalanya, tuntunan gembalanya. Yang kedua, dia punya pendengaran yang sangat peka terhadap suara gembalanya. Bagi saya ini kelebihan dia, sehingga buat dia bisa bertahan dalam situasi yang penuh gejolak hari ini. Saudara, yang kedua yang saya dan saudara bisa pelajari dari bagian ini, dia bilang di sini, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ini binatang yang kedua yang diminta untuk saya dan saudara ikuti dalam bagian cerita kisah ini, yaitu cerdik seperti ular. Saudara, kalau saya dan saudara menggambarkan soal ular, gitu ya, orang selalu punya konotasi yang sangat negatif terhadap ular. Hanya karena dia pernah mencobai manusia, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Orang kalau berbicara tentang ular dalam kekristenan selalu berbicara tentang sesuatu yang tidak baik dalam tanda kutip. Selalu kalau saudara berbicara orang Kristen, kayak yang kemarin saya bilang, ada satu kesaksian pendeta orang Ambon, kesaksian saya nonton di YouTube. Dia bilang nanti ada vaksin ketiga, jangan mau disuntik, sebab itu mereka akan masukkan di dalam, dan setelah saudara suntik, saudara punya sifat sama seperti binatang. Karena mereka masukkan antikristus, setan itu adalah ular. Jadi nanti saudara punya sifat seperti binatang. Saya mau pergi tes Modena nih yang ketiga. Seperti binatang nggak begitu ya? Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Siapa tahu saya bisa terbang kayak burung. Dari Agathos ke sini cuma terbang aja, nggak usah jemput lagi, capek kan? Siapa tahu saya bisa tipu-tipu kalian kan seperti ular. Kalian semua jatuh dalam dosa dan saya ketawa. Ada yang mau tes? Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini yang kedua yang diminta supaya saya dan saudara bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi dunia yang bergejolak ini, di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan ini, di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan persoalan ini. Tadi yang pertama dia minta jadilah sama seperti domba, yang kedua dia minta cerdiklah seperti ular. Saudara, kata cerdik ini dari bahasa Yunani, dari kata pronimos. Kata pronimos ini artinya bijaksana.
2, cerdas. 3, melihat jauh ke depan. 4, kemampuan dan cara membaca situasi dan bereaksi terhadap situasi itu dengan bijaksana. Saya ulang, kata cerdik ini diambil dari bahasa Yunani dari kata pronimos. Dari kata pronimos dia punya berapa pengertian? 1, bijaksana. 2, cerdas. 3, melihat jauh ke depan. 4, kemampuan dan cara membaca situasi dan bereaksi terhadap situasi itu dengan bijaksana. Ini arti dari kata cerdik. Terus mari saya dan saudara cari tahu, apakah ular punya kecerdikan yang sangat luar biasa? Ya saudara, saya dan saudara harus tahu. Ketika saya cari tahu, saya dapat begini, sebenarnya ular itu punya kecerdikan yang sangat luar biasa. Saya dapat di sini bahwa pertama, yang membuat ular itu cerdik, sehingga Tuhan Yesus mengambil ular sebagai perumpamaan yang dipakai untuk manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan persoalan dan penuh dengan tantangan ini. Dia minta supaya cerdik seperti ular. Apa yang dari ular yang bisa jadi bagian kita yang kita sebut dia cerdik? Saya lihat yang pertama begini, bahwa sebenarnya ular itu dia punya mata itu rabun jauh. Itu ular. Jadi yang jauh sekali tidak bisa dilihat. Sensor matanya itu bisa lihat untuk jarak yang hanya dekat. Kalau terlalu jauh, dia tidak bisa lihat. Namun di sini yang saya lihat bahwa ular memiliki 2 buah radar unik untuk mengenali keadaan sekitarnya. Nah itu hebatnya dia. Ini makanya Tuhan pakai dia. Bilang bahwa kalau kamu mau bertahan hidup ini harus cerdik seperti ular. Nah, mari kita cari kecerdikan ular yang bisa jadi bagian untuk kita ambil. Tadi Pak bilang begini, bahwa sebenarnya ular punya kelemahan, matanya ini rabun jauh. Jadi artinya sesuatu yang sangat jauh tidak bisa dia lihat, gitu ya. Tapi dia ini memiliki 2 buah radar untuk mengenali keadaan di sekitar dia. 1, radar panas, itu ada di mulutnya. Ini ular, ada di mulutnya. Yang kedua adalah radar bau-bauan, itu ada di lidahnya. Jadi kalau dari jarak dekat, itu dia bisa memangsa dia punya musuh yang ada di depan hanya dengan ini, radar panasnya dan radar bau-bauan yang ada di lidah. Mari kita lihat hebatnya ular, sehingga Tuhan ambil ular untuk menjadi peringatan supaya manusia hidup cerdik seperti ular. Dari bagian ini saya dan saudara bisa memahami begini. Dari bagian ini ular mampu mengenali mangsanya atau bahaya atau keadaan di sekitarnya, dan dia mampu membentengi dirinya dari keadaan di sekitarnya yang mengancam dia. Nah ini cerdiknya dia. Dengan radar perasaannya dia, radar panas yang ada di mulutnya, dan radar bau-bauan yang ada di lidahnya itu, dia bisa melihat situasi di dekat dia, di sekeliling dia, yang mengancam dia, dan dia mampu membentengi dia punya diri dari bahaya itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari ular, yang paling tulis di sini adalah begini, gerakannya lambat karena dia merayap. Membuat ular dapat bergerak pelan, tapi pasti ular dapat bereaksi sesuai dengan informasi yang dia terima. Saudara dan saya diperhadapkan dengan berita banyak sekali di depan kita. Saya dan saudara juga diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak sekali membuat saya dan saudara jatuh dalam dosa di sekitar kita. Ular, dia mampu di sekitar dia itu dengan radar bau, radar panas,
itu dia mampu lihat bahaya di sekitar dia dan bentengi dirinya dari bahaya itu. Tadi saya bilang, gerakan dia lambat sehingga dia itu bergerak pelan namun pasti sesuai dengan informasi yang diterimanya. Saya dan saudara hidup di dunia yang bergejolak. Kalau kita tidak bisa membaca situasi di sekitar kita, saya dan saudara pasti bisa hancur sesuai dengan keadaan dunia. Cerdiknya ular adalah ketika dia mampu meradar, baunya bisa merasakan bahaya di depannya dia bisa ambil tindakan untuk membentengi dia punya diri dari seluruh persoalan yang ada di depan dia, dari seluruh mangsa yang ada di depan dia, dari seluruh tantangan yang ada di depan dia. Itu kecerdikan ular yang harus jadi bagian saya. Kadang-kadang begini, saya dan saudara bereaksi kadang-kadang terlalu cepat, lihat terlalu jauh, bereaksi terlalu cepat, sehingga kadang-kadang itu merugikan diri kita sendiri. Oke, keadaan hari ini kita sudah pikir jauh ke sana. Bahaya belum ada di sekitar sini, kita sudah cium yang jauh di sana. Kira-kira baik? Bagi saya mungkin baik, tapi itu akan membuat banyak orang stres dengan keadaan itu. Akhirnya bahaya itu belum datang, belum sampai, udah mati stres duluan di sini. Karena persoalannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada kata cerdik. Kenapa ular dibilang cerdik? Ya tadi Pak bilang begini, bahwa dia bijak. Ketika dia gerakan lambat, namun pasti bahaya di depannya pasti dia sikat. Dengan bijaksana dia bisa membentengi dirinya sendiri dari bahaya di sekitar dia. Dia tidak terlalu perlu menerima informasi yang terlalu jauh dari dia. Dia menerima informasi dari radar dia tentang radar panas, radar bau. Dia bisa membaca situasi di depan dia. Kalau itu bahaya, dia akan membentengi dirinya supaya tidak jatuh di dalam bahaya. Saya dan saudara harusnya punya sensor itu. Bergaul dengan ini, ini bahaya. Bisa mendatangkan dosa. Dia terlibat dalam bagian ini, situasi, ini bahaya. Bisa mendatangkan dosa. Kita tahu situasi ini, bentengi diri kita untuk tidak terjerumus masuk ke dalam bagian itu. Karena ada banyak orang begini, kadang-kadang orang Kristen hidup di tengah-tengah situasi itu, tidak baca bahwa itu bahaya. Mereka nyaman dengan situasi itu, hidup di tengah-tengah situasi itu. Mereka kadang-kadang tidak bisa membaca bahwa itu dosa. Mereka tidak bisa membaca bahwa ini bahaya. Mereka tidak bisa membaca bahwa ini akan merugikan diri mereka. Ada di sekitar mereka hidup dalam begini. Karena ada banyak orang Kristen yang hidup menempel bahkan sangat erat dengan dosa. Yang tiap hari tantangan dosa itu ada, tapi dia hidup melekat. Ada di sekitar dia, tapi sensor perasanya, sensor bau-bauannya mungkin itu tidak bekerja dengan baik, sehingga dia juga bergaul di sekitar itu dan tidak tahu bahwa itu bahaya, itu dilarang Tuhan, itu mendatangkan dosa, itu bisa membuat dia terjerumus dalam dosa dan dalam perhubungan hidup yang berat. Ada banyak orang Kristen jatuh bukan pada hal-hal yang terlalu jauh di sana, tapi hal-hal yang ada di sekitar dia, hal-hal yang tiap hari dia hidupi, yang kadang-kadang dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah tantangan, itu sebenarnya bahaya yang harus dia hindari. Tapi dia tidak baca, sehingga dia tidak mampu membentengi dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat bagian ini dari ular, tadi saya bilang pengertian dari kata cerdik adalah kemampuan dan cara membaca situasi. Tadi saya bilang rabun jauh banget dia, gak bisa. Dia lihat yang sekitar dia, dan di sekitar dia ini dia punya dua radar, radar panas, radar bau. Itu dia bisa rasa, dia bisa cium. Kalau itu bahaya, maka akan bentengi. Saya bilang ada banyak orang Kristen kan hidup dalam dunia, hidup berjalan dengan apa saja yang mereka lihat. Maka mereka bergaul erat dengan persoalan, bergaul erat dengan dosa, hidup terlibat dengan dosa, indera terasa mereka mungkin sudah tidak lagi bisa menyadari bahwa itu salah, sehingga mereka tidak membentengi diri mereka dengan baik. Dengan apa? Kebenaran firman Tuhan.
Karena itu saya harap bahwa saya dan saudara yang dengarkan firman ini, tadi saya minta pertama, waktu Tuhan utus saya dan saudara masuk ke kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan itu penuh dengan masalah, pergumulan. Betul ya? Kita hidup di sekitar orang yang penuh dengan dosa. Bahkan kita hidup sangat dekat dengan dosa. Mungkin jarak dosa dengan kita itu seperti kertas, lemparnya tipis antara kita dan dosa. Sehingga bagi saya kita harus berlaku sama seperti domba yang bergantung penuh kepada Tuhan, dekat terhadap suara Tuhan. Satu, kita harus mampu melihat situasi sekeliling kita dan ambil tindakan bijaksana untuk bisa bentengi diri kita dari kesalahan. Waktu murid-murid diperintahkan Tuhan, dia bilang begini di dalam ayatnya yang ke-16 bahwa lihat aku mengutus kamu. Dan kalau saudara baca ke bawah, dia menjelaskan bahwa situasi di mana mereka diutus adalah situasi yang penuh dengan masalah dan persoalan. Dan murid-murid mengalami itu. Betul ya? Murid-murid mengalami itu. Setelah Yesus mati pun dan bangkit pun dan naik pun, waktu mereka pergi memberitakan firman, banyak kali mereka mengalami pergumulan dan tantangan. Tapi mereka bisa baca situasi itu? Iya. Dan mereka bisa bertindak secara bijaksana? Iya. Jawabannya. Saya tuh tadi pagi bilang ya dari pagi bahwa maksudnya Paulus adalah pribadi yang saya sangat suka. Kalau saya lihat orangnya kan, kalau kita baca orangnya sebenarnya sangat arogan, sangat juga ininya sangat brilian, sehingga bagi saya kalau debat dengan dia pasti menang dia, gak mau kalah. Gitu ya. Tapi saya lihat bahwa ada beberapa kali dalam pelayanan ketika dia hampir ditangkap, ketika diperhadapkan dengan orang dan dia harus berbicara, itu dia bisa menaikkan diri dia. Kenapa? Karena dia bisa lihat situasi ini membahayakan. Dia harus membentengi diri. Saudara lihat beberapa kali dia diperhadapkan, dia harus berbicara dengan ini, berbicara dengan ini. Padahal kalau saudara lihat sebelumnya, sebelum dia kenal Tuhan, wah itu kan ngeri. Orang Kristen diancam di segala macam, Stefanus bunuh, ada dia di situ. Iya. Bahkan ada banyak penafsiran bahwa itu perintah dari dia juga. Saudara lihat begitu kejamnya dia. Tapi setelah dia ikut Tuhan, dia bisa baca situasi itu dan bisa ambil langkah-langkah bijaksana dalam hidupnya untuk tidak terjerumus jatuh dalam segala jebakan dosa hidup ini. Saya harap ini juga menjadi bagian saya dan saudara pada malam hari ini. Kita harus bertahan hidup dalam dunia ini dengan pertama, berlakulah bijak sama seperti domba, berlakulah cerdik sama seperti ular. Lihat sekelilingmu. Ketika itu saudara ada di situasi di sekeliling yang penuh dengan tentang yang bisa menjerumuskan saya dan saudara jatuh dalam dosa, ambil tindakan bijaksana untuk bentengi saudara punya hidup supaya tidak jatuh dalam dosa dan hidup itu. Yang ketiga, yang diminta dalam bagian ini dalam Matius pasal 10, dia bilang begini, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan yang berikut adalah tulus seperti merpati. Kata tulus itu diambil dari bahasa Yunani dari kata ini, akeraios, artinya tidak tercampur, murni, tidak bersalah, innocent, sederhana. Saya ulang, kata tulus diambil dari bahasa Yunani dari kata ini, akeraios, artinya tidak tercampur, murni, tidak bersalah, innocent, sederhana. Saya cari ya kenyataan sesuatu yang menarik soal merpati. Tadi coba cari di internet dan saya dapat bahwa sebenarnya begini, merpati itu apa ya yang saya dapat ini, bahwa merpati dalam penemuan para ahli dia tidak memiliki empati. Nah, kalau saudara lihat yang kedua ini dalam tubuh kita biasanya begini, dia menyimpan racun. Itu yang kedua. Kalian pernah makan ayam? Ayam
semua yang bilang bikin diri dengki, dia nggak punya tempat untuk simpan itu. Makanya diminta kamu harus tulus sama seperti nggak ada tempat untuk menyimpan sesuatu yang prakteknya. Mari kita pelajari bersama-sama, saya dan saudara. Kita menerima banyak penolakan dalam pelayanan, ya. Kita menerima banyak ketidakadilan dalam pelayanan. Sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kita diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Bukan hanya dari situ aja, kadang-kadang di keluarga juga. Kadang-kadang ada banyak anak yang menyimpan akar pahit terhadap Tuhan. Pahit disimpan di sini. Ada empedu dalam dirinya yang dia menyimpan semua yang pahit. Itu kalau dia bocor dikit, dia meracuni semua dalam sini. Saudara bayangkan kalau merpati makan, empedunya bocor. Saudara makan dari merpati ke kaki sampai merpati ke kepala, pahit semua. Karena bocor. Siapa yang tersimpan kepahitan dalam dirinya? Kita mau tes dulu, potong kakinya pahit nggak? Dan sate. Ada yang menyimpan kepahitan? Menyimpan semua yang kotor? Atau mau kita gunting empedu kita masing-masing? Saudara, ini hebatnya. Saya waktu baca firman Tuhan, saya ingin cari tahu benar-benar sih apa kelebihan ular, apa kelebihan merpati, sampai Tuhan bisa ambil mereka supaya jadi bagian. Kalau saudara mau bertahan hidup berkaitan itu, kita hidup di dunia yang bergejolak, yang kadang-kadang kita diperlakukan yang tidak adil. Betul ya? Kita benar disalahkan. Kita ada baik-baik, Pak Adi marah kan? Sudah simpan di sini baik, banyak banget baik. Ya yang sakit kamu lah, bukan saya orang Pak Adi, saya terus ketawa-tawa terus marah terus gitu sepanjang waktu. Kamu simpan di sini, ya yang pahit kamu. Oh sayang, habis bunyi-bunyi, habis dia habis juga, nggak ada saya simpan lagi di sini. Udah, nanti. Really? Udah. Nggak ada lagi pahit-pahit di sini kan? Nggak ada lagi ya? Rapin nggak ada pahit-pahit kan? Sudah pink semua kan? Apa tuh? Nggak ada. Nggak ada, udah merah semua. Sudah potong. Udah potong. Nanti sapu remi betul. Oke, saudara lihat ya. Saya betul bahwa ketika menggali firman itu saya ingin cari tahu, karena selama ini saya mendengar firman ini. Terus saya nggak dapat apa yang luar biasa dari merpati. Kecerdikan ular itu yang bagaimana, tulusnya merpati itu yang bagaimana gitu ya. Yang domba itu saya dapat yang biasa. Jadi ketika saya ingin temukan dan ingin cari tahu, ingin sampai dapat apa sih yang lebih dari binatang-binatang ini, sampai mereka diambil dan diajarkan kepada kita untuk kamu bertahan hidup di dunia yang penuh bergejolak harus berlaku sama seperti tiga binatang itu. Ada sebut 4, tapi 1 jangan ikut. Siapa dia? Serigala. Gak betul rasa bikin terkam, langsung kasih habis. Ada yang begitu ketemu, bahaya. Ada ya? Ada senyum terus. Ada 4 disebutkan, 1 nggak perlu saya jelaskan. Saudara mengerti sendiri, karena sifat-sifatnya kadang-kadang ada di kita masing-masing, gitu ya. Ketemu orang rasanya menerkam, lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, rasanya mau makan gitu. Dia pakai baju kuning salah, dia pakai baju merah salah, dia pakai baju merah salah, rambutnya lurus salah, pokoknya semua salah. Itu serigala. Pokoknya dilihat domba lenggok kiri, lenggok kanan salah aja gitu. Bulu domba agak bagus sedikit salah aja dia gitu ya. Domba jalan lurus juga salah bagi dia, jalan belok juga salah bagi dia, bulunya putih bersih juga salah, domba bonding juga salah buat dia. Jadi salah aja bagi dia. Saya harap saudara tidak memiliki sifat itu ya. Tidak serigala sini kan? Bari serigala yang baik. Kalau nggak baik nggak bertahan kalian sampai sekarang kan? Nggak berhasil kalian dalam perayaan kan? Kalau saya serigala dari awal udah nggak kuliah kali ya, udah saya bangkai. Ini serigala bulunya domba.
Nah, ya. Oke, saudara kita sudah stop ketawa sebelum saya marah. Kamu kira domba nggak bisa marah? Domba juga bisa merajuk. Domba nggak bisa merajuk. Domba juga bisa merajuk. Saudara, selain ular, ternyata saya cari juga bahwa ternyata merpati juga memiliki kemampuan untuk membaca situasi di sekitarnya. Pertama, yang saya cari tahu tentang merpati adalah paruhnya itu. Paruh, tahu paruh kan? Tahu? Ini perut, beda. Bisa agak maju sedikit. Coba sendiri. Erik sendiri, Erik. Badi, ternyata kan? Itu perut, paruh. Tahu paruh kan? Di mana dia? Bang sini. Oke, ternyata paruh daripada merpati itu mengandung logam. Logam ini berfungsi sama seperti kompas untuk membaca medan magnet di bumi. Ini hebat, dia nggak mungkin salah arah karena ada di paruhnya itu ada seperti logam. Logam ini adalah berfungsi sama seperti kompas. Makanya sampai pernah lepas dia untuk cek air sudah turun atau belum. Balik lagi dia, salah arah dia. Jadi saudara jangan salah-salah jalan di sini, bahaya. Jangan mau jalan tiap hari tembus di Tanah Abang. Tanah Abang berhenti di jembatan. Tahu kan di jembatan ada apa? Evin tahu? Malam-malam ada yang pakai rok setengah jadi di situ. Jadi jangan, bahaya. Jangan ke Evin juga bilang setia selingkuh ada di selayar tempat. Jangan ke sini. Kayak Ile dong, setia sampai sekarang. Happy anniversary ya. Juan, pulang baru saya kasih kado anniversary ya. Oke. Saya suruh kalian khotbah tuh muka kalian lebih serang. Para kalian saya jahat. Para suruh kalian khotbah suruh. Ini angkatan mereka kasih masuk humor. Saya bilang kalian, saya kayak cerita horor bukan. Kok Padi nggak takut? Padi nggak tahu. Padi takut biar dua kalian. Ini angkatan mereka nih. Saya suruh masuk humor di depan bukan humor. Kayak lagi cerita horor. Saya nggak ketawa juga. Saya yang kalian jahat aja bisa bikin kalian ketawa dalam khotbah. Masa kalian nggak bisa gitu? Saudara yang terkasih, ingat baik-baik satu hal, ketulusan daripada merpati. Tadi yang saya bilang, menurut penelitian pertama dia tidak mempunyai empedu. Dan saya sudah bilang fungsi empedu adalah menyimpan racun. Nah dia tidak punya itu, sehingga bagi saya semua yang pahit, semua yang buat masalah itu dia tidak simpan, sehingga dia dibilang tulus. Nah sekarang saya tanya saudara, saudara merpati atau ekor merpati? Atau minta maaf, kotoran merpati? Saya tanya dulu, sampai di sini merpati. Saya pikir merpati di sini cuma bernapas saja, masih murni dia. Soalnya dia cinta Berlin sampai akhir zaman. Oke ya, ini satu. Saudara mau bertahan di hidup di dunia yang penuh kecuali buang semua yang pahit dari saudara. Karena yang pahit merusak saudara. Buang semua yang namanya sampah dari saudara. Karena sampah membusukkan saudara. Mulut nggak bau, tapi di samping itu dirasa bau aja. Bau kematian. Kayak
sampingnya bawa neraka. Kalau bisa cium nggak? Kalau di samping rasa bawa kemunafikan. Ada orang yang ketemu gitu, dia senyum, tapi kerasa kayak bawa kemunafikan di sana. Kamu munafik ya? Oke, saya harap tidak ada mahasiswa gatos ya. Saudara mau hidup 100 tahun lagi? Tidak ya? Saya juga minta tidak. Saya takut tua kalian siksa saya. Banyak yang berencana jahat terhadap saya. Mereka bilang kalau saya udah pakai tongkat mereka ajar saya. Jadi saya minta Tuhan jangan sama. Pokoknya 70 saya tetap sehat begini lah. Dan juga pukul. Oke, itu satu. Jangan simpan kepahitan saudara. Kalau dari ular yang bisa kita pelajari adalah lihat situasi sekitar, bentengi diri. Kalau memang situasi itu adalah di sekitar saudara situasi dosa dan bisa menyesatkan saudara, bentengi diri saudara. Ambil langkah-langkah bijaksana. Bagaimana saudara bisa bijak? Firman Tuhan tuntunannya. Setuju? Itu yang dari ular. Dari merpati, tulus karena tidak menyimpan kepahitan. Saya selesai jam 8, tidak apa-apa ya? Kita masih mau ketawa kan? Daripada kalian bayar mahal-mahal untuk bilang di sana, udah pagi aja bikin lucu itu. Kita pagi kita ketawa aja, besok kita lagi. Yang kedua adalah ada di paruhnya merpati ada logam yang berfungsi seperti kompas yang membaca medan magnet bumi, yang artinya bahwa dia tidak salah arah. Tuhan suruh dia jalan lurus, dia jalan lurus, nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan. Kalau bilang saya panggil kau jadi hamba Tuhan, jangan tiap kali ada tawaran kiri kanan saudara mulai pikiran nggak boleh. Jangan kurang mabok mulai. Ya ada jalan lurus, kok kamu jangan baik pakai mabok saya. Mabok apa? Mabok janji-janji palsu. Dunia suka berjanji-janji palsu. Betul ya? Suka kasih saudara nyaman, tapi nyaman yang sementara. Ada mau lampu-lampu saya nyanyi. Oke, yang kedua dari merpati yang ketiga adalah merpati ini punya mata yang tajam yang mampu melihat sampai 26 mil jauhnya dari waktu dia. Jadi seumpamanya merpati ada di sini, matanya itu bisa jauh lihat sampai 26 mil jaraknya. Itu hebat ini. Merpati. Sehingga merpati itu kalau ular bilang dari jarak dekat, Tuhan tambah jarak dekat saja kurang. Karena ternyata cobaan yang bisa buat saudara jatuh dari dosa tidak ada hanya di sekitar. Saudara pun keinginan yang jauh ke sana juga bisa tunduk saudara masuk ke dosa. Makanya Tuhan lengkapi dengan merpati, karena dia punya kemampuan matanya ini bisa melihat jarak 26 mil jauhnya. Jadi kalau ada bahaya di sana dan 26 mil jauhnya, dia sudah bisa dari sini sudah bisa bereaksi. Ya, jangan saudara pergi bukan hari. Lu masih jauh kan sih? Saudara jangan pergi ke jatuh gini ya. Lagi tiup aja dada udah lemas nih, bahaya. Jadi saudara, ini yang firman Tuhan berikan buat saya dan saudara. Saya ulang, kata mengutus artinya saya dan saudara ditarik dari zona nyaman untuk masuk ke zona tidak nyaman. Oke, dunia hari ini sedang ada di gejolak ini. Keadaan yang sangat tidak nyaman. Saya dan saudara ada di situasi ini? Iya. Karena itu jadilah seperti domba, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan munafik seperti. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Salam. Atau kita lanjut lagi. Banyak ini. Lanjut. Sulapan. Lanjut. Ya. Ini salah satu tantangan nih. Makanan rohani tidak perlu. Ini begini-begini nggak bertahan di dunia yang bergejolak ya. Urusan perut jadi masalah gitu ya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Saya jemput saudara.